Tahukah kalian dalam lore Assassin's Creed, Yesus tokoh agama yang kita kenal, dia berselisih dengan Order of the Ancient, tapi ironinya ajaran yang dia bawa malah dipakai kedok oleh Order itu dan berubah menjadi organisasi Templar yang kita kenal sekarang. Ini ironi yang cukup dalam dan tentunya pembahasan kali ini cukup sensitif. Jadi aku perlu kasih disclaimer dulu, semua isi video ini hanya lore dalam game yang diturunkan dari kisah nyata. Dan tentunya kisah asli dengan lore game ini adalah dua hal yang berbeda. Apa yang tersampaikan dalam video ini bukan klaim terhadap apa yang terjadi sebenarnya, so ini benar-benar fiksi. Aku harap kalian paham, jangan lupa assassinate like button dulu, dan juga tusuk tombol subscribe-nya. Buka konteks, pahami konteks, kita masuk ke pembahasan ironi ajaran Yesus dalam Assassin's Creed. Kita tahu core cerita dalam Assassin's Creed adalah Piece of Eden, cerita kunci yang menghubungkan dua ideologi bertentangan. Masing-masing memiliki pandangan yang berbeda mengenai Piece of Eden. Yang satu menjaga kekuatan artefak ini agar semua manusia tidak menggunakannya, dan ideologi yang lain memanfaatkan itu untuk mengontrol sesama manusia agar teratur. Sebelum masuk ke pembahasan ajaran Yesus, aku akan menjelaskan dulu mengenai device yang jadi rebutan organisasi Order of the Ancient zaman itu. Dan salah satu artefak yang diperebutkan ini adalah Shroud of Eden, yang mana benda ini dapat menyembuhkan orang apapun sakitnya. Sebenarnya di awal alat itu bertujuan untuk makhluk isu saja dan tidak diperuntukkan untuk manusia, karena struktur teknis biologi manusia dan isu itu sangat berbeda. Kalau kalian masih awam dengan isu ya, secara singkatnya isu adalah makhluk yang menciptakan manusia dan lambat laun punah tergantikan oleh manusia. Di DLC Fate of Atlantis, Cassandra harus membantu seorang saintis isu yang meneliti ini. Dia ingin menyembuhkan penyakit manusia. Jika Cassandra membantu, prototipe Shroud of Eden ini akan melakukan berbagai tahap percobaan yang mengorbankan beberapa manusia. Asais, what the fuck did you do? Dan ya, tentu hasilnya adalah Shroud of Eden yang kita kenal sekarang. Artefak yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit dan luka, entah penyakit dari manusia maupun isu. Tapi kenapa device ini ada? Dan bagaimana teknisnya? Device ini ada karena dulu terjadi perang antar isu dan penyelarasan penciptaan pedang untuk melukai. Maka dari itu mereka menciptakan alat untuk menyembuhkan. Dan teknisnya Shroud of Eden ini membaca blueprint dari subjek, lalu mereset subjek itu ke wujud semula yang tanpa penyakit. Jadi alat ini tidak menyembuhkan orang dengan cara tradisional, tapi memperbaiki tubuh itu sesuai keadaan semula sebelum terjadi penyakit. Dokter Gramatika menyebutnya factory reset. Informasi ini ada di database Reconstructed Assassin's Creed Syndicate. Kalau misal kita mengandai-andai ya, sebenarnya Shroud of Eden itu punya kelemahan karena dia mengacu pada struktur tubuh awal, tidak membuat antibiotik kekebalan baru. Jadi misal kalau ada virus jenis baru, Shroud ini memang dapat menyembuhkannya, tapi setelah disembuhkan orang itu dapat terkena virus yang sama. Karena penyembuhannya mengembalikan bentuk tubuh awal, bukan membuat antibiotik kekebalan pada virus tersebut. For short term mungkin bagus ya. But anyway, jumlah Shroud ini nggak cuma satu ya, tapi jamak, entah tersebar di mana aja. Tapi dalam kasus ini, yang ada di Timur Tengah itu ada di area Yerusalem sekitarnya. Piece of Eden itu dimiliki oleh Yesus. Kita nggak tahu Yesus itu dapat dari mana, intinya dia mendapat jubah itu dan memakainya untuk membuat keajaiban. Salah satunya penyembuhan. Dengan keajaiban inilah Yesus menjadi cukup terkenal dan memiliki murid. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai ajaran Yesus. Kira-kira menurut kalian apakah ajaran Yesus itu condong ke ideologi order atau disorder? Mungkin ada yang masih belum kenal karakter satu ini ya, agak kebingungan. Dan untuk mempersingkat itu, inti dari semua ajaran Yesus adalah kasih. Ya, aku yakin semua orang Nasrani setuju dengan ini. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan ada ajaran Yesus yang mengutus umatnya untuk mengasihani, bahkan mendoakan musuhnya gitu. Jika kau ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Ajaran yang paling humble dan keren di masa itu. Aku ngambil sudut pandang dari Nasrani nih ya, karena penulis game dan referensinya lebih mengarah ke arah Nasrani. You have heard that it was said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil. And if anyone should slap you on your right cheek, turn and give him the other one also. Love your enemies and pray for those who persecute you. Oke,
Karena berbagai hal itu, banyak orang yang mengikuti dia, terlebih Yesus pakai Shroud of Eden untuk melakukan penyembuhan dalam lore game ini. Balik lagi ke pertanyaan awal, apakah ajaran Yesus itu condong ke ideologi order atau disorder? Ini sesuatu yang agak berat ya, tapi dalam konteks lore ini, aku akan mengatakan ajaran Yesus itu lebih condong ke order. Meskipun perlu aku garis bawahi, ideologi order yang diajarkan Yesus itu berbeda dari Order of the Ancient. Order of the Ancient itu organisasi yang ingin mendapatkan artefak dan gunakan untuk mengontrol manusia itu sendiri. Di sini Yesus tidak ingin mengontrol siapapun, tapi menggunakan artefak itu untuk membantu orang, bahkan menyembuhkan dan melakukan keajaiban yang lain. Lalu kenapa tadi dikatakan ajaran Yesus condong ke order? Ya, karena ajaran itu berkutat pada kasih dan kepatuhan pada satu entitas ilahi. Entah ada atau tidak itu ya dalam lore ini, sekali lagi dalam lore ini. Meskipun ajaran Yesus ini mengenai order yang berbeda dengan Order of the Ancient, bukan berarti ajarannya condong ke disorder juga. Karena ideologi disorder seperti assassin tidak memperbolehkan penggunaan artefak, apapun itu alasannya. Ini Yesus malah pakai itu buat nyembuhin orang. Pihak assassin seharusnya tidak memperbolehkan manusia menggunakan artefak isu. Contoh konkretnya kayak Edward yang menghalangi Shohan pakai Piece of Eden buat bebasin rakyatnya. Padahal tujuannya baik untuk bebasin penindasan, meskipun ada intrik balas dendam, tapi tujuannya baik gitu. Dan hal itu yang ditolak oleh ajaran assassin. Mungkin kalau ada Edward di zaman Yesus ya, kayaknya Yesus juga diburu sih ya. Gak perlu Templar atau assassin, di semua kisah Yesus pun kayaknya diburu juga gitu. That's fact I think. Perburuan artefak ini ada dalam Initiate database Assassin's Creed yang sekarang websitenya udah down, tapi orang-orang nulis ulang itu dalam wiki. Jadi kalian bisa baca di sana. Dalam data itu dituliskan di sana ada Templar Order, dan sebenarnya nama Templar ini masih belum ada zaman itu. Nama Templar berkembang setelah King Alfred mengubah Order menjadi Poor Fellow Soldier of Christ. Jadi dalam data ini agak sedikit ambigu, tapi kata Templar Order bisa merefer pada Order of the Ancient, dan mungkin mengacu pada hal yang lebih tua lagi, yaitu Children of Cain, karena simbolnya sama dengan Templar, yaitu crossbody. Wait, kenapa kok tiba-tiba ke Cain? Mungkin bagi yang belum tahu ya, dalam Assassin's Creed kepatuhan Order itu berawal dari Cain, putra pertama Adam dan Hawa. Legendanya makin ngeri di sini karena crossbody ini adalah simbol dari Cain sebagai tanda agar dia tidak dibunuh, dan berakhir dengan mengembara setelah membunuh adiknya, yaitu Habel. Itu hukuman Cain kalau di Bible ya. Kalau di Assassin's Creed most likely sama, cuman nggak pernah diceritakan bagaimana kisah awal tanda itu secara harafiah. Hanya mengacu pada Bible tulisan Joseph Smith. Jadi ideologi order ini udah ada sejak awal, cuman belum berdiri jadi organisasi aja kayak sekarang. Anyway, Ordo ini ingin mengambil Piece of Eden yang dimiliki Yesus. Karena itu mereka berusaha sampai salah satu murid Yesus yaitu Yudas Iskariot mengkhianati dia dan dimanfaatkan oleh Order ini. Ini ceritanya agak beda ya, Order memanfaatkan Judas untuk mengkhianati Yesus. Dan dengan begitu Order bisa menerima Shroud of Eden itu dari Judas. Setelah itu Judas disalib sama Order. Anjir, kasihan sih ini. Judasnya udah jadi double agent loh, tapi setelah misinya selesai dibunuh anjir. Nggak naik pangkat malah jadi mokat ya. BTW kisah Judas disalib ini referensinya dari cerita versi muslim ya. Koreksi di kolom komentar kalau ada yang salah. Kita lanjut. Dalam klip message nomor 7, di sana digambarkan Yesus disalib. Inilah hasil jeripayah Judas yang berkhianat. Akhirnya pihak Romawi berhasil menghukum Yesus dan mereka mengambil Shroud of Eden. Di area kayu salib apabila kita scan, di sana terdapat logo Templar, yang mana itu berarti pihak Romawi sudah dikuasai oleh Order. Maka dari itu hukumannya pakai adat Romawi, bukan adat Timur Tengah di sana. Ini dalam lore-nya ya, sekali lagi dalam lore aku tahu kisah aslinya bukan karena itu. Anyway, setelah beberapa hari Yesus meninggal, para murid Yesus berhasil mendapatkan Shroud of Eden dan berusaha menghidupkan kembali Yesus yang sudah meninggal. Dan ini lore yang masih ambigu, karena Shroud of Eden hanya mampu memperbaiki tubuh, mereset kembali ke bentuk fisik yang semula, tapi tidak dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Karena itu bisa saja para murid ini gagal menghidupkan Yesus, atau mungkin mereka menggunakan Piece of Eden yang lain. Aku nggak tahu, ceritanya masih belum tercerahkan sampai sekarang. Mungkin penulis Assassin's Creed masih takut nih nyenggol yang beginian, padahal cukup keren menurutku. Aku yakin orang yang baca lore ini bisa bedain mana yang cuma hiburan dan mana yang harus dipercaya. Tapi tetap pembahasan ini cukup sensitif emang.
Dalam lore Assassin's Creed hanya ada satu device yang dikenal bisa benar-benar membangkitkan orang mati. Itu pun hanya dalam satu malam. Dan device itu adalah Ankh, Piece of Eden dari Mesir. Atau kalau dalam mitologi Nordiknya ini dari Muspelheim. Kita nggak tahu apakah murid Yesus ini gunain Ankh juga. But anyway, ajaran Yesus ini tetap berkembang meski dia dibunuh oleh Order. Dan masuklah kita ke bagian ironi pengajaran Yesus. Memang benar dalam lore Yesus memiliki perselisihan dengan Order of the Ancient atau yang biasa dikatakan Templar. Tapi in a way ajaran yang sumbernya dari Yesus ini malah dipakai sebagai kedok oleh Order pada abad ke-11 sampai 12. Lalu kita kenal luas dengan nama Ordo Knight Templar. Ini bisa dibilang ironi, tapi aku bisa katakan ironi ini sebenarnya terbalik. Karena sejatinya Order of the Ancient yang mendapat ironi pengaruh Yesus. Titik itu berawal dari King Alfred. Dia secara mendadak menggantikan kakaknya yang menjadi pemimpin Order. Tapi karena kereligiusan King Alfred yang cukup kental ini, dia merombak tatanan Ordo yang dulunya berfokus pada makhluk isu, ajaran pagan dan sebagainya, diputar balikan semuanya bahkan dieksekusi Order yang membangkang. Do what you must, but treat him with care. Dan lahirlah Poor Fellow Soldier of Christ. Organisasi Order ini didasari oleh ajaran Kristiani. Karena itu mereka mengambil salah satu title Capitolan Triad, yaitu Father of Understanding sebagai dogmanya. Ini merefer pada Tuhan yang sebagai Bapa tertinggi dan Maha mengetahui. Jadi bisa dibilang Order of the Ancient ini yang mulai mengikuti ajaran dari Yesus. Dan ini berlangsung beberapa ratus tahun hingga abad ke-11 dan 12. Perang salib mencuat. Pihak Order namanya berangsur-angsur menjadi Templar seperti yang kita kenal. Dan ya kebanyakan perilaku Templar ini tidak selalu mencerminkan ajaran Yesus yang penuh kasih. Aku bisa katakan Templar ini seringkali otoriter. Dan mereka memiliki jalannya sendiri, bahkan udah nggak percaya entitas ilahi lagi. Yang mereka percaya adalah kelompok mereka. Jadi ada kalanya dulu Order mengikuti beberapa ajaran Yesus waktu King Alfred berkuasa. Tapi setelah itu balik lagi ke pengaturan pabrik. Tapi seenggaknya Templar tidak menyembah isu kayak zaman dulu. Dan sekarang Templar lebih objektif mengarah ke manusianya daripada percaya entitas dewa isu. So begitulah perjalanan keyakinan ini. Apakah itu ironi? Ya bisa dianggap iya, tapi bisa dianggap tidak juga. Ideologi mereka berjalan sendiri-sendiri meskipun ajaran Yesus dengan Order zaman dulu saling mempengaruhi. Dan setelah Yesusnya nggak ada di lore ini ya, tapi ajarannya masih bisa mempengaruhi Order of the Ancient. Itu keren sih. Meskipun Ordernya juga malah bikin ajaran itu jadi kedok agar dapat pengaruhnya. Anyway, bagaimana menurut kalian mengenai ini? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa aksesin the like button, spread the video, dan tusuk tombol subscribe-nya. Thank you for watching. Akhir kata, You are now a Templar, harbinger of a new world. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us.